Di balik keramaian Indonesia, tersembunyi sindikat kejahatan bernama Kerajaan Stutia. Mereka bergerak di dunia judi online, menjerat orang-orang dengan iming-iming kaya dengan mudah. Tapi, di balik merlapnya, ada sisi gelap yang mengerikan, perdagangan manusia dan eksploitasi merajalela. Kerajaan Tirisuti mencengkeram masyarakat, meninggalkan jejak kehancuran dan keputusasaan. Kerajaan Tirisuti bukan sekadar kelompok judi biasa. Mereka punya koneksi kuat, diduga sampai ke pejabat korup dan aparat hukum. Dukungan ini membuat mereka kebal hukum, sulit ditangkap dan diadili. Jangkauan mereka bahkan sampai ke Kamboja, mengeksploitasi para migran yang mencari hidup lebih baik. Kerajaan Tirisuti menjadi momok menakutkan. Mereka menjerat orang-orang ke dalam lingkaran stan judi, menghancurkan keluarga dan merampas mata pencaharian. Mereka juga mendalangi perdagangan manusia, menjebak orang-orang putus asa untuk dieksploitasi secara seksual dan kerja paksa. Kisah para korban sangat mengerikan, menunjukkan kebrutalan Kerajaan Tirisuti. Pemerintah Indonesia telah menyatakan perang terhadap Kerajaan Tirisuti, menyadari ancaman serius mereka. Upaya penangkapan dan penuntutan terhadap anggota kunci telah ditingkatkan. Namun, kerahasiaan dan koneksi kuat mereka membuat pembongkaran menjadi tantangan besar. Indonesia, negara kepulauan berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, mengalami peningkatan judi online yang drastis. Internet dan smartphone yang mudah diakses menjadi lahan subur bagi platform judi online untuk berkembang. Kerajaan Tirisuti memanfaatkan tren ini, mengincar warga Indonesia dari semua kalangan. Statistik menunjukkan betapa parahnya judi online di Indonesia. Penelitian memperkirakan 8,8 juta orang Indonesia terlibat judi online dengan omset tahunan mencapai 900 triliun rupiah. Angka-angka ini menunjukkan besarnya masalah dan dampak buruknya bagi individu, keluarga, dan ekonomi. Kerajaan Tirisuti menggunakan taktik pemasaran canggih untuk menarik calon penjudi. Mereka beriklan di media sosial dan platform online populer, menjanjikan kekayaan mudah dan hidup mewah. Mereka juga memanfaatkan selebriti dan influencer untuk mempromosikan layanan mereka, mengincar audiens yang lebih luas. Dampak judi online di Indonesia sangat merusak. Banyak orang terlilit hutang besar, terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, atau menjual harta benda. Kecanduan judi menyebabkan kerusakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, bahkan bunuh diri. Pemerintah telah mengambil langkah untuk melawan judi online. Tetapi upaya ini sering terhambat oleh sifat internet yang lintas batas dan kemampuan Kerajaan Tirisuti untuk beradaptasi. Judi online memang sumber uang utama Kerajaan Tirisuti, tetapi mereka juga terlibat perdagangan manusia, mengeksploitasi orang-orang untuk keuntungan. Perdagangan manusia sering terkait dengan judi online, karena korban yang terlilit hutang dipaksa bekerja untuk sindikat untuk membayar hutang. Korban perdagangan manusia diiming-imingi pekerjaan palsu di luar negeri. Namun, paspor mereka disita dan mereka dipaksa bekerja dalam kondisi buruk. Korban ini, baik pria maupun wanita, menjadi sasaran kerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk pelecehan lainnya. Kerajaan Tirisuti diduga mengoperasikan jaringan perdagangan manusia yang canggih, memindahkan korban antar negara dan mengeksploitasi mereka di berbagai tempat, termasuk Indonesia dan Kamboja. Mereka memanfaatkan kerentanan orang-orang miskin, putus asa mencari pekerjaan, atau tidak menyadari risiko bekerja di luar negeri. Dampak perdagangan manusia sangat merusak. Korban sering menderita trauma fisik, emosional, dan psikologis. Banyak yang pulang dengan luka fisik, masalah mental, dan stigma sosial. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan manusia, tetapi kesulitan melacak dan sumber daya yang terbatas tetap menjadi tantangan. Ketika mimpi berubah menjadi mimpi buruk, kisah pilu korban. Di balik data dan laporan, kisah para korban perdagangan manusia oleh Kerajaan Tirisuti menunjukkan kebrutalan dan keputusasaan yang mereka alami. Kisah-kisah ini menjadi pengingat tentang konsekuensi dari kejahatan terorganisir dan pentingnya melawan mereka. Sarah diiming-imingi pekerjaan sebagai pelayan hotel di Kamboja. Namun, paspornya disita, dan dia dipaksa bekerja di rumah bordil milik Kerajaan Tirisuti. Sarah mengalami pelecehan fisik dan seksual yang mengerikan, kehilangan kebebasan, dan dipaksa melayani banyak pria setiap hari. Dia hidup dalam ketakutan tanpa jalan keluar.
David terlilit hutang judi yang besar kepada kerajaan Tigris-3. Diancam akan disakiti bersama keluarganya. David terpaksa bekerja untuk mereka, menyelundupkan narkoba dan barang ilegal lainnya. Dia menjadi pion dalam jaringan kriminal, hidup dalam ketakutan akan ditangkap atau dibunuh. Kisah Sarah dan David hanyalah dua dari sekian banyak kisah memilukan tentang orang-orang yang hidupnya hancur oleh kerajaan Tigris-3. Pengalaman mereka menunjukkan dampak buruk perdagangan manusia dan perlunya upaya lebih besar untuk melawan kejahatan ini.